Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Safira Ismening Putri dengan NIM 42222101. Pada tugas ujian tengah semester praktikum kali ini, saya akan memaparkan tentang enkulturasi dan sosialisasi kebudayaan. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu enkulturasi menurut beberapa ahli. Menurut Kuncharaningrat, enkulturasi adalah sistem pembelajaran dan penyesuaian nalar dan sikap pada peraturan, norma, dan adat istiadat yang ada dalam kultur individu. Menurut Peter Poole, enkulturasi mengacu pada proses belajar suatu budaya yang terdiri dari pengetahuan yang didistribusikan secara sosial dan dibagikan yang diwujudkan dalam persepsi, pemahaman, perasaan, niat, dan orientasi yang menginformasikan dan membentuk imajinasi dan pragmatik kehidupan sosial. Menurut M.J. Herskovits, enkulturasi adalah sebuah proses di mana seseorang dengan sadar ataupun tidak sadar mengeksplorasi semua kultur masyarakat. Lalu menurut E. Adamson Howell, enkulturasi adalah situasi di mana individu dengan sadar maupun tanpa sadar dapat mengakulturasikan budaya dan memasukkan nilai budaya tersebut dalam kehidupan masyarakat. Jadi kesimpulannya, enkulturasi adalah sebuah proses sosial yang dilakukan oleh individu atau seseorang dalam mempelajari dan menyesuaikan pikiran dan sikapnya terhadap adat istiadat, norma, tata sosial, dan peraturan yang hidup di dalam kebudayaannya. Proses terjadinya enkulturasi ini bisa dimulai dari kegiatan belajar meniru berbagai macam tindakan, yang kemudian tindakan yang dihasilkan dari meniru itu direalisasikan dalam sikap atau perilaku, atau bisa juga dengan kata lain dimasukkan ke dalam kepribadiannya. Melalui proses yang dilakukan secara terus-menerus atau berulang, maka tindakan seseorang akan menjadi suatu pola yang tetap dan menjadi norma yang mengatur tindakan seseorang itu tadi. Lalu berikutnya ada fungsi enkulturasi, yaitu yang pertama sebagai sosialisasi nilai. Artinya enkulturasi itu memberikan pengetahuan dan mengenalkan nilai kultur yang ada. Lalu berikutnya sebagai identitas sosial. Enkulturasi dapat menggambarkan identitas diri maupun asal-usul suatu bangsa, agama, dan juga jenjang pendidikan seseorang melalui perilaku dalam berbahasa, baik verbal maupun non-verbal dari seseorang tersebut. Ada beberapa media yang bisa digunakan dalam proses enkulturasi, antara lain keluarga, masyarakat, dan pendidikan formal di sekolah. Contoh enkulturasi dalam kehidupan sehari-hari kita misalnya, anak yang tidak boleh pulang melebihi jam 9 malam. Keteraturan itu tadi secara tidak langsung akan menjadi kebiasaan yang akan terus dilakukan oleh anak itu. Bahkan ketika anak itu sudah berkeluarga nantinya, tidak menutup kemungkinan kebiasaan itu tadi akan diterapkan untuk anaknya lagi. Gimana? Udah paham kan? Now let's move on to the next topic, yaitu sosialisasi budaya. Sosialisasi. Ada beberapa ahli yang memaparkan tentang apa itu sosialisasi. Yang pertama, menurut Surjono Dirjosisworo, menurut beliau, sosialisasi adalah proses belajar, yaitu proses akomodasi yang mana individu menahan, mengubah impuls-impuls dalam dirinya, dan mengambil cara hidup atau kebudayaan masyarakatnya. Lalu, ada menurut Robert M. Z. Lawang, sosialisasi adalah proses mempelajari norma, nilai, peran, dan semua persyaratan lainnya yang diperlukan untuk memungkinkan berpartisipasi yang efektif dalam kehidupan sosial. Dan menurut John C. McInnes, sosialisasi adalah pengalaman sosial seumur hidup di mana individu dapat mengembangkan potensinya dan mempelajari pola-pola kebudayaan mereka.
Sedangkan kebudayaan itu sendiri menurut para ahli, yaitu yang pertama ada Edward Burnett Tyler. Menurutnya, kebudayaan adalah sistem kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, kemampuan, serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Lalu, ada Clifford Geertz yang menjelaskan bahwa kebudayaan merupakan sistem keteraturan dari makna, simbol-simbol, lalu simbol tersebut kemudian diterjemahkan dan diinterpretasikan agar dapat mengontrol perilaku, sumber-sumber ekstrasomatik informasi, memantapkan individu, pengembangan pengetahuan, hingga cara bersikap. Dan yang terakhir ada Roger M. Kissing yang mendefinisikan makna kebudayaan melalui dua pendekatan, adaptif dan ideasional. Kebudayaan menurut pendekatan adaptif merupakan konteks pikiran dan perilaku. Sedangkan menurut pendekatan ideasional, kebudayaan adalah semata-mata sebagai konteks pikiran. Jadi, kesimpulannya, sosialisasi budaya adalah interaksi sosial antar individu atau kelompok dalam pengenalan mengenai budaya leluhur, di mana budaya itu dapat dijadikan pola pikir, perasaan, dan bertingkah laku di dalam suatu lingkungan masyarakat. Sosialisasi budaya menjadi kegiatan internalisasi atau penanaman nilai dari penerapan nilai budaya yang dilakukan dengan metode pembelajaran dari pendidikan, indoktrinasi, dan cuci otak. Peran penting tokoh masyarakat seperti ustadz atau ustazah, guru, kiai, dan kepala dusun, serta tokoh lainnya sangat berpengaruh dalam melakukan sosialisasi budaya. Hal ini karena proses sosialisasi budaya akan terus-menerus tersalurkan kepada setiap generasi. Peran ini juga bermula pada sosialisasi di dalam sebuah keluarga. Contoh sosialisasi budaya yang ada di sekitar kita misalnya, saat berpamitan, kita harus bersalaman kepada orang yang lebih tua, seperti orang tua kita, agar tradisi ini tetap dilestarikan oleh generasi berikutnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.